Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi Mas Anan juga sempat menyatakan bahwa memang saat ini serangan terus semakin masif, bahkan tidak hanya di wilayah Gaza Utara, bahkan juga bergeser ke wilayah Gaza Selatan. Mas Anan, bisa dipantau apa yang menjadi pembahasan saat ini di TV Al Jazeera? Iya, sekarang di Al Jazeera nampaknya sedang meliput demonstrasi di satu negara dan sekarang sudah berganti ke berita selanjutnya di Al Jazeera TV. Saya belum bisa mendengar dengan jelas memang suara dari Al Jazeera. Dikatakan ini adalah sebuah aksi. Saya yakin memang ada usaha terus untuk melakukan gencatan senjata. Kemudian berita selanjutnya Al Jazeera TV memberitakan tentang usaha-usaha dari beberapa pihak agar ada gencatan senjata sementara walaupun itu sifatnya tentatif. Memang ini dari Amerika Serikat, dari Gunung Putih mengatakan memang sekarang ada usaha-usaha diskusi dialog antara beberapa pihak, semacam ada usaha bagaimana Israel bisa keluar dari jalur Gaza dengan aman, dan ada usaha juga bagaimana mereka bisa ada semacam diskusi dan dialog yang sangat intensif, bagaimana ada semacam gencatan senjata tentatif dalam waktu dekat ini. Memang kita usahakan gencatan senjata tentatif bisa kita lakukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian Bulan Sabit Merah Internasional mengatakan bahwa ada usaha-usaha di dialog di Qatar yang lebih menekankan tentang kemanusiaan yang ada di jalur Gaza. Dikatakan bahwa dihadiri juga oleh dari Hamas, diskusi dengan beberapa pihak termasuk dengan Hilal Ahmar atau Bulan Sabit Merah dan juga Hamas dan beberapa pihak dari Israel agar terjadi semacam gencatan senjata tentatif di jalur Gaza. Kemudian juru bicara Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka memang berusaha membantu menyelesaikan permasalahan di jalur Gaza atau perang di jalur Gaza dengan beberapa dialog-dialog yang terus dilakukan. Bahkan memang target akhir dari semua itu adalah bagaimana bisa mendirikan negara Palestina yang merdeka. Kita memang terus berusaha sekarang tentang berbicara tentang masa depan jalur Gaza. Memang saya tidak menyetujui sama sekali agar gimana Hamas bisa menjadi penguasa jalur Gaza. Saya tidak ingin mendukung yang dia katakan sebagai terorisme yang ada di jalur Gaza, dan saya juga tidak mendukung Israel untuk menjajah kembali jalur Gaza. Oleh karena itu memang harus dicarikan solusi bagaimana mendirikan atau mengadakan sebuah pemerintahan baru di jalur Gaza yang tanpa Hamas dan tidak boleh ada penjajahan Israel kembali. Pemerintahan baru di jalur Gaza, tapi sebagaimana tadi informasi yang Mas Anan juga sampaikan bahwa keinginan Israel adalah justru menyingkirkan seluruh masyarakat Gaza, masyarakat Palestina keluar dari Palestina, dan tujuannya adalah untuk menguasai secara full, secara utuh gitu ya, wilayah Palestina. Saya ingin kembali ke Prof. Hikmahanto Juwana. Prof, apa sih konkretnya pertemuan-pertemuan yang dilakukan? Apalagi Bu Menlu saat ini juga berada di Tiongkok begitu, Prof. Apa Prof gitu? Sudah banyak pertemuan, sudah banyak pencetusan kesepakatan, tapi lagi-lagi Gaza masih membara hingga detik ini, Prof. Oke, pertama Mas Fadil ya, yang perlu kita pahami bahwa dalam masyarakat internasional itu nggak ada tuh hukum internasional. Hukum internasional itu untuk melegitimasi tindakan suatu negara seolah-olah dibenarkan. Seperti kita lihat Israel menggunakan alasan hak untuk membela diri. Tetapi tentu Hamas juga mengatakan bahwa ini tanah saya, tanah yang harusnya dibebaskan dari penjajahan Israel. Nah, jadi masing-masing akan menggunakan hukum internasional. Yang berlaku dalam masyarakat internasional itu adalah hukum rimba. Siapa yang kuat dialah yang menang. Saat sekarang ini Israel melakukan penyerangan, pertanyaannya adalah apakah Hamas mempunyai kekuatan yang sama dengan Israel? Jawaban jelas tidak. Lalu kalau misalnya Hamas mendapat bantuan dari Iran, apakah kemudian Amerika Serikat
tidak akan turut campur untuk membantu Israel, pasti dia akan turut campur. Jadi ini yang berlaku, yang kita harus pahami, sehingga seolah-olah PBB tidak tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya. Demikian juga banyak negara. Tapi tentu saya apresiasi Ibu Menlu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di dunia ini berlaku hukum rimba, maka yang bisa menandingi kekuatan Amerika Serikat itu adalah Cina dan Rusia. Dan disinilah Ibu Menlu datang ke Cina, datang ke Rusia. Bahasanya sangat sopan mengatakan bahwa karena mereka adalah dua anggota Dewan Keamanan PBB dan Cina saat ini menjabat sebagai presiden dan minta supaya mereka mau berupaya untuk menghentikan serangan yang dilakukan oleh Israel. Tetapi sebenarnya Ibu Menlu ingin mengatakan kepada Amerika, pesan yang disampaikan kepada Amerika Serikat, kami sudah tidak percaya lagi sama Amerika Serikat, kebijakan-kebijakan Amerika Serikat. Oleh karena itu kami akan berpaling ke Cina dan Rusia. Kedua, Mas Fadil, ya sedikit saya ingin sampaikan, yang kita harus juga bedakan adalah antara kebijakan pemerintah Amerika Serikat dengan rakyat Amerika Serikat. Kebijakan pemerintah Israel yang sekarang dipimpin oleh Netanyahu dengan rakyat Israel. Kenapa saya harus katakan seperti itu? Karena kita ingin mendorong rakyat Israel, rakyat Amerika Serikat untuk menekan pemimpin-pemimpinnya untuk menghentikan serangan ini. Bila perlu, di Israel terjadi pergantian pemimpin dari Perdana Menteri Netanyahu dengan siapapun yang akan nantinya mempunyai kebijakan baru, yaitu menghentikan serangan ini. Jadi jangan kemudian kita musuhi mereka, salah. Apalagi kita memboikot dan lain sebagainya. Karena apa? Kita butuh dukungan proses internal yang kemudian akan membuat mereka sadar. Kemarin di Kanada Perdana Menteri Trudeau digeruduk sama masyarakatnya untuk menghentikan serangan. Amerika Serikat juga mengalami hal yang sama. Israel, rakyatnya juga minta supaya Perdana Menteri turun. Nah, itu dia. Oke, baik, terima kasih banyak Prof. Hikmahanto dan juga Mas Anan. Kita harapkan juga banyak upaya yang dilakukan untuk segera gencatan senjata atau mungkin jeda kemanusiaan begitu yang terdekat. Apalagi tadi yang disampaikan Mas Anan ya, 5 hari itu mudah-mudahan bisa terpenuhi gitu ya. Dan harapannya juga tidak ada lagi bahkan warga Gaza yang tewas akibat kekejaman Zionis Israel. Terima kasih banyak Mas Anan, Prof. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Baik.